Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang penyusunan dan penyuntingan teks berita. Penyusunan teks berita. Teks berita harus disusun berdasarkan struktur teks berita dengan berpedoman pada struktur teks berita. Berita yang kamu susun menjadi sistematis. Sistematis itu maksudnya berurutan, jadi tidak acak-acakan. Selain itu, kamu harus berpedoman pada ciri-ciri teks berita. Dengan berpedoman pada ciri-ciri teks berita, diharapkan teks berita yang kamu susun mudah difahami oleh orang lain yang mendengar atau membacanya. Jadi, dalam menulis berita, kamu harus memperhatikan struktur dan ciri-ciri teks berita. Untuk struktur dan ciri-ciri teks berita sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, jadi tinggal kalian pelajari lagi. Adapun sebelum menyusun teks berita, kalian harus mengetahui langkah-langkah penyusunan teks berita. Secara umum, penyampaian teks berita dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Berikut merupakan langkah-langkah menyusun teks berita. A. Memilih peristiwa atau kejadian terbaru dan terkini. Tujuannya, pemilihan peristiwa harus menarik. Peristiwa tersebut menjadi perbincangan banyak orang. Peristiwa yang kamu pilih dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pengamatan langsung, wawancara, dan penelitian. Jadi, supaya peristiwa itu menarik, itu harus kamu pilih. Peristiwa tersebut itu harus peristiwa yang sedang lagi marak-maraknya dibicarakan oleh orang banyak. Contoh seperti sekarang, peristiwa yang lagi marak-marak dibicarakan itu adalah peristiwa tentang virus corona. Itu salah satu contohnya. Yang bagian B itu mengumpulkan informasi. Mendukung informasi yang kamu kumpulkan harus memuat unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu ada adiksimba. Informasi yang akan kamu susun harus memuat unsur-unsur adiksimba. Informasi ini akan mempermudah penyusunan berita yang akan kamu buat. Jadi setelah menemukan peristiwa apa yang ingin kamu cari, ingin kamu buat, peristiwa yang menarik, terus kamu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Yang ketiga atau bagian C itu menyusun berita. Setelah menemukan peristiwa yang menarik, kamu mengumpulkan informasi, seterusnya kamu harus menyusun berita. Kerangka berita dapat kamu susun dengan menggunakan model piramida terbalik. Sajikan informasi penting di bagian awal teks berita. Jadi informasi penting itu di awal berita. Kemudian dilanjutkan dengan informasi-informasi yang tidak begitu penting atau kurang penting atau informasi tambahan. Ini berkaitan dengan struktur teks berita yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Pembuatan kerangka tulisan harus detail dan runtut. Runtut itu berurutan. Sehingga teks deskripsi yang kamu susun dapat runtut dan padu. Jadi tidak ada tumpang tindih. Bagian keempat atau D, menentukan judul. Jadi judul itu ditentukan terakhir. Setelah kalian membuat teks berita, setelah kalian menemukan peristiwa, kalian mencari informasi, kalian menyusun teks berita, yang keempat atau yang terakhir kalian baru menentukan judul. Judul yang dipilih harus menarik. Judul harus mampu menggugah pembaca dan memengaruhi pembaca untuk menuntaskan berita sampai akhir. Pilihlah judul yang singkat dan menarik. Jadi kenapa judul dibuat terakhir itu tujuannya? Karena judul ini bagian tambahan yang memang menentukan kualitas berita kalian. Jadi apakah dengan judul yang menarik, orang itu akan
apakah dengan judul yang kalian buat orang itu akan tertarik dengan berita yang kalian buat. Jadi sebisa mungkin buat judul itu semenarik mungkin sehingga pembaca atau pendengarnya itu tertarik untuk menuntaskan atau menyelesaikan teks berita yang kalian buat dengan sampai selesai. Selanjutnya, setelah kalian membuat berita, setelah beritanya selesai dari proses pembuatannya berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita sebutkan tadi, kita harus melakukan penyuntingan berita. Penyuntingan berita ini sama dengan mengedit berita. Jadi kalian harus mengedit dulu atau menyunting berita yang akan kalian tampilkan. Sebelum mempublikasikan berita, kamu akan melalui tahap penyuntingan berita. Sebelum kalian meluncurkan berita yang sudah kalian buat, kalian itu harus melakukan proses edit atau memperbaiki aspek-aspek yang dari berita yang kalian buat. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam tahapan ini sebagai berikut. Yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Jadi, berita yang kalian buat itu harus berita yang sesuai dengan kejadian atau fakta sebenarnya. Jangan membuat berita yang tidak benar atau menimbulkan keresahan. Yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita. Jadi, berita yang kalian buat itu harus berdasarkan unsur berita, yaitu adik simba. Yang ketiga, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting atau bagian tambahan pada teks berita. Yang keempat, penggunaan bahasa terkait dengan penggunaan kalimat efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Jadi yang perlu kalian edit itu kalimatnya, apakah efektif atau tidak, apakah sudah baik atau tidak, apakah teks berita yang kalian buat itu menggunakan kata baku atau tidak, apakah ejaannya sudah benar atau tidak, bagaimana tanda bacanya, itu yang perlu diperhatikan. Sekian dari penyampaian materi untuk pertemuan kali ini. Semoga hari kalian lebih berwarna pada hari ini, kalian lebih bahagia. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.